Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali akhirnya bisa kembali hadir dalam pertemuan materi yang pertama ini ya. Jadi mulai malam ini kita akan membahas seputar PPH Potput. Kalau yang kemarin kita sudah belajar mengenai PPH pasal 21, yang mana itu adalah salah satu jenis PPH Potput. Nah, untuk pertemuan kurang lebih selama 5 sesi ke depan, kita akan membahas mengenai PPH pasal 22, 23, 4 ayat 2, 15, dan juga PPH pasal 26 yang terkait dengan pemotongan dan pemungutan bersama saya Farid Justian di sini. Oke, saya akan mencoba share screen terlebih dahulu. Baik. Share screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Bu. Baik, pada malam hari ini kita akan mulai membahas mengenai pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Seperti itu. Nah, tapi sebelum itu, izinkan mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang sudah mengenal saya. Jadi, tapi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farid Justian, kemudian saya lahir di Lamongan, Jawa Timur, 12 Juli 86. Kemudian saat ini saya bekerja di kantor pelayanan pajak Madya Bekasi ya, sebagai akun representatif di Madya Bekasi. Baru tahun ini, baru beberapa bulan, tepatnya bulan Juli kemarin saya pindah ke Bekasi. Sebelumnya saya 5 tahun di Indramayu dan 8 tahun di Pontianak waktu itu, di kota Pontianak. Mulai penempatan di KPP Pratama Mempawah, jadi mungkin yang kalau nggak salah ada yang dari Kuburaya ya, gitu. Ada yang dari Kuburaya. Nah, saya 8 tahun di Pontianaknya. Saya tinggal di Jalan Suwiknyo waktu itu. Kemudian 2017 saya pindah ke Indramayu dan sekarang di Madya Bekasi. Kemudian riwayat mengajar saya di beberapa tempat, khususnya brevet dan juga instruktur beberapa universitas lain. Dan sedikit saya juga bisa sedikit sebagai freelance juga di sosial media, khususnya terakhir itu ya sebagai pembuat logo tax amnesty waktu itu di tahun 2016 ya. Tax amnesty itu yang burung emas itu, kemudian pernah jadi tim penyuluh DJP juga yang pembuat materinya, dan ya kurang lebih lah seperti itu. Tax vlogger juga yang jelas ya, jadi mungkin Bapak Ibu kenalnya juga awalnya dari YouTube saya. Saya mulai YouTube itu sebagai YouTuber itu di 2020 ya, itu awal-awal pandemi, dan ya alhamdulillah responnya bagus dan bisa bermanfaat tentunya gitu. Oke, mungkin sambil kita masuk ke materi, nanti juga saya akan mungkin sambil berkenalan juga ya ke Bapak Ibu ya, karena alhamdulillah juga yang angkatan sekarang ini, angkatan 4, lumayan banyak juga pesertanya, sekitar 24 peserta, dan mungkin masih bisa bertambah. Dan kurang lebih seperti itu ya untuk kurikulum PT saya. Nah, kita sambil kita bahas materi, nanti mungkin juga silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri juga gitu. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai PPH pasal 21 gitu. Salah satu potput di situ ya, salah satu potput. Kemudian di selama 5 sesi nanti kita akan melanjutkan pembahasan mengenai potput itu sendiri, yakni ada di PPH pasal 22, 23, pasal 15, dan PPH 4 ayat 2 atau PPH final, dan juga pasal 26. Pasal 26 ini biasanya pasangannya pasal 21 dan pasal 23 ya.
objeknya sama tapi subjeknya saja yang berbeda gitu. Nah, kalau kemarin kita bicara PPA pasal 21, sederhananya adalah PPA pasal 21 itu pasti dikenakan ke orang pribadi gitu. Jadi nggak ada ceritanya PPA pasal 21 itu dikenakan ke PPA badan gitu. Jadi makanya kemarin yang dijelaskan pasti orang pribadi di situ. Nah, kemudian pada malam hari ini kita akan mulai membahas mengenai PPA pasal 23 di situ. PPA pasal 23 yang mana nanti mungkin objeknya ada sedikit beririsan antara pasal 21 dengan PPA pasal 23 di situ. Oke, kita akan masuk. Nah, mungkin kita bicara dari yang basic dulu saja. Kenapa sih ada yang namanya pemotongan dan pemungutan gitu? Kemarin mungkin sudah dijelaskan tentang KUP maupun tentang PPA pasal 21. Negara itu kan istilahnya menitipkan kewajibannya ya gitu. Jadi kan kalau kita bicara mengenai aspek pemungutan pajak itu kan pada dasarnya ada dua gitu ya. Official assessment, artinya petugas pajak yang menghitung, ataukah self-assessment, kita sendiri yang menghitung gitu. Nah, ada satu lagi yang namanya withholding system. Withholding system atau ya sifatnya tadi yang pemotongan dan pemungutan seperti itu. Nah, kenapa harus ada withholding gitu? Karena untuk membantu pertama ya membantu negara kalau misalkan setiap orang harus menghitung pajaknya sendiri itu pasti akan repot gitu. Khususnya bagi yang sifatnya untuk yang karyawan gitu ya, non pengusaha seperti itu. Kalau pengusaha mungkin relatif lebih bisa untuk menghitung sendiri gitu karena dia punya resource, dia mungkin punya penghasilan yang mungkin bisa dia hitung sendiri. Sementara kan kalau karyawan ya sudah, saya terima gaji setiap bulan, oke, selesai gitu. Jadi mungkin dia nggak akan sempat lagi untuk menghitung berapa sih PPA pasal 21 saya, berapa sih pemotongan pajak saya ketika saya terima bonus, saya terima THR dan sebagainya gitu ya. Itu pasti nggak akan sempat lagi untuk dipikirkan sama mereka gitu. Makanya kenapa ada yang namanya withholding ini gitu. Jadi untuk membantu khususnya karyawan untuk membantu kewajiban perpajakannya gitu. Jadi daripada setiap karyawan menghitung sendiri, ya sudah, kenapa nggak sekalian saja pada saat mereka terima penghasilan, jadi kan salah satu asas di pajak kan asas convenience tadi ya, asas kenyamanan gitu. Jadi kenapa nggak sekalian saja ketika dia terima gaji, ketika dia terima penghasilan, nggak sekalian aja dipotong pajak gitu. Karena itu yang lebih memudahkan gitu ya, paling gampang seperti itu. Orang terima duit pasti bahagia gitu, pasti lagi seneng-senengnya seperti itu. Nah ya sudah, sekalian aja pada saat dia terima duit, perusahaan langsung memotong, oh ini loh penghasilan Anda sekian, pajaknya sekian misalkan. Itu yang dilakukan di PPA pasal 21. Dan juga nanti ada PPA pasal 22, 23 dan seterusnya. Maka itu yang namanya latar belakang kenapa ada withholding tax tadi ya, withholding system tadi gitu. Nah, kemudian perbedaannya antara pemotongan dan pemungutan itu kan kalau dia pemotongan itu biasanya dia akan istilahnya mengurangi penghasilan yang kita terima. Contohnya di PPA pasal 21 gitu ya. Misalkan kita terima gaji katakanlah 5 juta, kemudian kita dipotong pajaknya misalkan 50.000 misalkan sebulannya. Maka yang kita terima bersih adalah 5 juta dikurangi dengan 50.000. Itu artinya pemotongan gitu. Jadi dia mengurangi pajak yang dia mengurangi penghasilan yang kita terima gitu. Itu namanya pemotongan. Walaupun ada juga yang namanya pajak ditanggung oleh pemerintah, atau PPh ditanggung oleh pemerintah, atau PPh ditanggung oleh pemberi kerja, atau mungkin misalkan dalam bentuk tunjangan, atau di gross up dan sebagainya gitu. Tapi secara istilah pemotongan tadi seperti itu. Jadi dia akan mengurangi penghasilan yang kita terima. Berbeda dengan pemungutan. Pemungutan itu biasanya menambah nilai transaksi yang kita lakukan gitu. Contohnya ada di PPA pasal 22,
atau contoh sederhananya PPN. PPN itu sifatnya pemungutan. Jadi misalkan ketika barangnya itu nilainya 1 juta, plus PPN 11%, ya sudah, berarti yang kita bayarkan adalah 1 juta plus PPN 11%. Gitu. Jadi itu sifatnya pemungutan. Jadi dia tidak mengurangi nilai, tapi dia harus ditambah nilai transaksinya. Jadi yang kita bayarkan menjadi lebih besar. Gitu. Kenapa? Karena sudah plus pajak di situ. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan antara pemotongan dan juga pemungutan di situ. Masing-masing pemotong, kalau dari sisi pemotong maupun dari sisi pemungut, kewajibannya sama. Dia harus memotong, dia harus membuat bukti potong atau bukti pungutnya, dia harus menyetorkan pajaknya itu yang dipotong atau yang dipungut, plus dia juga harus melaporkan SPT pemotongan maupun pemungutannya. Entah itu PPh pasal 21, entah itu unifikasi, entah itu PPN, itu semuanya harus dilaporkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk basic atau pengenalan mengenai PPh Potput ya, pemotongan dan juga pemungutan di situ. Oke, nah kita akan masuk ke materi yang pertama atau materi yang kedua ya setelah di PPh pasal 21 kemarin, ya ini adalah PPh pasal 23 di sini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin silakan apabila Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mungkin kita sambil berkenalan dulu ya, sambil menunggu yang lainnya juga untuk join. Di sini sudah ada berarti ada sekitar 19 orang yang sudah join. Mungkin kita mulai dulu dengan Bapak Suwito. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Selamat malam Bapak Faris, rekan-rekan Selamat malam. semuanya. Nama saya Suwito. Saya berdomisili di Jakarta Barat, tepatnya di daerah Kalideres. Oh, Kalideres. Oke. Ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai karyawan di PT Sabta Arta Setia Oke. yang Bergerak di bergerak bidang apa itu? SPBE. Oh, SPBE. Ya, Oke. SPPBE. Jadi SPBE. P-nya 2. Berarti rekanan Pertamina Pak ya? Betul, Pak. Bagus. Baik. Oke, berarti dipotongnya PPh pasal 22 berarti ini ya? Betul, Pak. Iya, mungkin kita akan bahas nanti di materi PPh pasal 22 nanti. Baik, selamat bergabung Pak Suwito di Brevet ini. Semoga kurang lebih selama 2 bulan ini ya, 2 bulan ini Bapak bisa mendapatkan banyak manfaat di sini. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Oke, kita lanjut kepada Bapak Muhammad Fadli. Silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Fadli dari Cimahi. Oh, Cimahi, ya. Profesi saya sekarang sebenarnya saya belum ada basic finance sama sekali sebelumnya 1 tahun yang lalu. Karena saya bekerja sebagai karyawan di bagian maintenance sebenarnya kan. Cuman 2021 lalu saya memutuskan resign dan mendirikan perusahaan bersama teman tongkrongan sih sebenarnya. Terus ya seperti apa ya, untuk posisi yang sekarang tuh kayak main putra Pak. Padahal saya belum ada keahlian waktu itu tuh. Akhirnya saya handle di finance, saya juga masih belajar finance, cuman ada yang sebenarnya saya udah ngerekrut juga sih untuk bagian accounting ya, untuk membuat faktur gitu Pak. Saya juga udah berkonsultasi, cuman kan orang pajaknya tuh yang bisa pajaknya tuh nggak setiap hari ke kantor. Jadi saya resah juga 3 bulan terakhir tuh, takutnya ada kewajiban yang miss gitu, saya pemahamannya kurang. Akhirnya saya buka-buka YouTube, ketemu bicara pajak, daftar gitu Pak. Baik, mudah-mudahan saya bisa mengikuti bisa mengikuti pemahamannya dengan benar gitu. Jadi bisa taat pajak juga untuk keberlangsungan perusahaan saya dan teman-teman. Baik. Terima kasih Pak Fadli dari Cimahi. Ya, saya salah satu tujuan saya ketika waktu itu membuat YouTube tentang pajak ya salah satunya itu ya. Jadi waktu itu
Di samping karena pandemi juga, jadi saya nggak ada kegiatan waktu itu, jadi benar-benar lockdown di kantor. Jadi waktu itu juga saya mikir kok jarang banget gitu ya channel mengenai perpajakan gitu. Adapun juga paling dari situsnya DJ, maksudnya dari channelnya DJP gitu ya. Jadi jarang banget. Kalaupun ada juga paling nggak menyeluruh gitu ya. Paling detail ya Pak. Hanya perbagian saja, misalkan error faktur segala macam gitu. Tapi nah dari situ ya sudah, oke, saya buat waktu itu. Awalnya ya dengan peralatan seadanya, waktu itu cuma mengandalkan laptop di kantor, terus ngomong di depan seperti ini aja, dan ya alhamdulillah responnya bagus, dan sampai sekarang ya semoga masih bisa konsisten seperti itu ya. Benar Pak, mudah-mudahan konsisten dan maju juga channelnya Pak. Iya, amin. Baik, selamat datang Pak Fadli, semoga ya brevet ini bisa membantu Bapak gitu ya, walaupun mungkin kita nggak bisa mengharapkan misalkan langsung Bapak jago pajak itu mungkin nggak bisa langsung 2 bulan gitu ya. Jadi karena pajak juga selalu update terus peraturannya. Jadi ya kalaupun misalkan nanti Bapak kesulitan, misalkan boleh konsultasikan aja dengan saya di grup boleh, atau japri di nomor saya juga silakan gitu. Khususnya untuk yang terkait kewajiban perusahaan ya, karena biasanya kalau perusahaan baru itu ya nggak banyak sebenarnya, jadi paling cuman ya untuk level UMKM mungkin ya tadi UMKM 0,5%, tapi kita cek dulu kewajiban pajaknya sampai mana gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah PKP ya berarti ada kewajiban plus PPN di situ, harus buka faktur, lapor segala macamnya gitu. Baik Pak. Oke, berikutnya sebelum kita masuk ke materi, pada Ibu Isti Rahayu silakan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Oke, saya Isti Rahayu, bertempat tinggal di Jakarta Barat. Saya bekerja di perusahaan pelayaran, Pak. Tapi ini bagi saya baru, Pak. Karena sebelumnya saya tuh di perusahaan tools yang megang hanya masalah PPN, tapi di sini tuh saya banyak sekali yang harus saya pelajarin, Pak. Oke, pelayaran ya, pelayaran dalam negeri berarti? Iya, betul, Pak. Pelayaran charternya atau pelayaran manusianya ini? Charternya, Pak, kayak tongboat gitu, Pak. Oh, tugboat. Berarti PPA pasal 15 ya kebanyakan ya? Betul, Pak. Baik, kita nanti akan membahas mengenai PPA pasal 15, seperti apa pemotongannya, tarifnya, dan juga pelaporannya ya. Pelaporannya sekarang menggunakan unifikasi untuk pelaporan SPT-nya nanti. Iya, baik, Pak. Terima kasih pada Ibu Isti, dan mungkin nanti yang lainnya juga ya, nanti akan kesempatan yang lain. Oke, kita akan masuk ke materi sekarang, PPA pasal 23. Jadi apa sih PPA pasal 23 itu? Apa namanya? Kalau di undang-undang, jadi kalau kita bicara dasar hukum, tentu saja ya PPA pasal 23 Undang-Undang PPH ya. Jadi dasar hukum kan kemarin juga sudah dijelaskan oleh Ibu Tika. Jadi kan ada alur-alur dasar hukumnya ya. Jadi yang tertinggi itu undang-undang, kemudian biasanya di bawahnya itu ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan, di bawahnya lagi adalah Peraturan Dirjen Pajak atau PER-nya gitu. Nah, untuk PPA pasal 23 sendiri adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPA pasal 21. Jadi ada yang jadi highlight besar di situ adalah untuk yang sifatnya jasa, itu selain yang telah dipotong PPA pasal 21. Nanti akan kita bahas khusus di bagian jasa nanti. Cuman untuk PPA pasal 21, 23 sendiri pada umumnya adalah penghasilan yang berasal dari modal. Kita tahu ya, jadi nanti mungkin kita akan bahas lagi terkait dengan penghasilan yang lebih luas, itu di PPHOP bersama saya nanti. Jadi jenis penghasilan itu kalau kita kategorikan itu paling tidak ada 4 sumber penghasilannya. Penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan dari modal, dan juga penghasilan lain-lain gitu ya.
Kalau penghasilan dari pekerjaan, ya contohnya kita sebagai karyawan, itu adalah penghasilan yang kita terima dari pekerjaan kita. Atau misalkan penghasilan dari kegiatan usaha, misalkan kita punya usaha tadi ya, misalkan Pak Fadli punya usaha, perusahaan, dapat keuntungan segala macam, nah itu penghasilan dari kegiatan usaha kita. Ada juga penghasilan yang berasal dari modal. Misalkan kita punya mobil, kita sewakan, mobil itu kan modal kita. Gitu. Itu berarti penghasilan dari modal. Atau misalkan saya punya uang 2 miliar, saya depositokan, kemudian dari deposito itu kan pasti ada bunganya, ada bunga. Nah, atas bunga deposito itu kan sifatnya penghasilan. Gitu. Itu berasal dari modal. Dan yang terakhir, penghasilan yang sifatnya atau lain-lain. Contoh misalkan Bapak Ibu dapat hadiah gitu ya, dapat misalkan royal, dapat hadiah misalkan ya, dapat hadiah gitu ya, kan itu nggak berasal dari sumber-sumber yang 3 tadi gitu ya, bukan dari pekerjaan, bukan dari kegiatan usaha, bukan juga dari modal gitu ya. Tapi ya udah pada saat kita katakanlah jalan sehat, kita ikuti, kita dapat door prize misalkan, kita dapat hadiah, nah kurang lebih seperti itu gitu. Itu adalah penghasilan yang dari lainnya tadi, dari lain-lain tadi. Jadi paling tidak ada 4 sumber penghasilan. Yang mana nanti dari keempat sumber ini nanti itu pajaknya bisa berbeda-beda gitu. Ada yang nanti dikenakan PPh pasal 21, ada yang dikenakan PPh pasal 22, 23, PPh orang pribadi, PPh badan dan sebagainya. Gitu. Jadi macam-macam berdasarkan sumbernya tadi gitu. Nah, berikutnya pemotong PPh pasal 23. Jadi siapa saja sih yang boleh atau yang berhak memotong PPh pasal 23? Pemotong itu pada dasarnya adalah orang atau badan yang memberikan penghasilan. Sederhananya seperti itu. Jadi gampangnya adalah pemotong adalah orang yang memberikan penghasilan. Jadi misalkan saya punya PT misalkan, kemudian saya mempekerjakan orang untuk membersihkan jendela kantor saya misalkan. Nah, maka ketika saya memberikan penghasilan ke dia, saya mengasih uang, ini hasil dari service fee Bapak gitu ya, sebagai jasa pembersih jendela tadi misalkan. Nah, ketika saya memberikan penghasilan, maka saya itu adalah pemotong pajak di situ. Saya harus memotong atas penghasilan yang saya berikan ke dia gitu. Jadi normalnya adalah pemotong adalah orang atau badan yang memberikan penghasilan, yang ngasih duit istilahnya. Kayak tadi ya balik lagi ke asas convenience tadi gitu. Jadi kapan paling gampang atau paling enak untuk memotong pajak adalah ketika orang itu dikasih duit. Orang dikasih duit, oke, dipotong sekian persen misalkan. Entah itu mungkin 5%, 10%, dan sebagainya, tergantung dari tarifnya nanti gitu. Nah, pemotong itu sendiri bisa badan pemerintah. Badan pemerintah itu artinya instansi pemerintah ya, instansi pemerintah itu bisa memotong pajak. Kemudian subjek pajak badan dalam negeri, jadi perusahaan. Jadi Bapak Ibu yang tadi ya, yang ada misalkan jasa SPBE tadi, kemudian pelayaran tadi dan sebagainya, itu adalah subjek pajak badan dalam negeri. Gitu, subjek pajak badan. Gitu. Kemudian penyelenggara kegiatan dalam negeri. Penyelenggara kegiatan ini bisa siapapun ya, bisa macam-macam ya, misalkan bisa perusahaan, bisa universitas, bisa bisa badan pemerintah dan sebagainya. Intinya penyelenggara kegiatan. Contohnya tadi, misalkan Bank Mandiri menyelenggarakan lari maraton misalkan, lari maraton Bank Mandiri 2022 misalkan. Ketika pemenang itu mendapatkan hadiah lomba karena dia menang maraton, maka penyelenggara kegiatan tadi itu harus memotong PPh pasal 21 misalkan. Itu adalah penyelenggara kegiatan. Ada juga bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap mungkin sudah dijelaskan di KUP kemarin. Singkatnya, sederhananya adalah perusahaan cabang dari luar negeri. Gitu. Walaupun bukan cuma perusahaan ya, gitu. Bisa berupa tempat kedudukan, bisa berupa tempat perwakilan, gudang atau macam-macam lah gitu. Yang penting
dia memiliki perwakilan di Indonesia dan memiliki penghasilan di Indonesia. Jadi misal perusahaan luar negeri mana nih? Misalkan Netflix misalkan. Netflix kan dia punya penghasilan di Indonesia. Karena kan kita sebagai tiap bulan misalkan kita langganan Netflix, artinya kita sebagai customer-nya. Nah, misalkan Netflix ini punya perwakilan di Indonesia misalkan. Dia punya kantor cabang di SCBD misalkan. Nah, itu kan berarti BUT bagi kita gitu, bentuk usaha tetap. Jadi kurang lebih seperti itu ya, contoh untuk BUT. Ada juga orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu. Jadi orang pribadi itu boleh jadi pemotong di situ, bisa jadi pemotong. Oke, jadi contohnya gimana? Misalkan gini, Bapak Ibu sebagai notaris misalkan, Bapak Ibu sebagai notaris, kan ketika kita sebagai notaris, kan kita pasti punya anak buah atau pengacara deh misalkan. Kan pasti punya anak buah gitu ya, yang menangani legalnya, menangani accounting-nya segala macam gitu. Tapi posisi saya sebagai orang pribadi. Nah, ketika mereka gajian kan pasti kita gaji mereka ya. Kita gaji mereka. Ketika kita kasih uang atau kasih penghasilan, ya kita juga sebagai pemotong di situ. Jadi orang pribadi di sini orang pribadi dalam negeri tertentu ya. Jadi tidak semua orang pribadi boleh jadi pemotong. Saya sebagai karyawan atau saya sebagai PNS di sini saya nggak bisa memotong PPh pasal 23. Karena di situ saya bukan istilahnya tenaga ahli, saya bukan pekerja bebas gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi orang pribadi ini adalah pekerjaannya adalah pekerja bebas. Siapa aja pekerja bebas itu? Macam-macam, bisa dokter, pengacara, notaris, aktuaris, intinya yang sifatnya profesi ya, gitu, yang sifatnya profesi yang dia mempekerjakan orang karena keahliannya seperti itu. Dokter dia punya klinik, dari klinik itu dia punya tenaga medisnya, tenaga adminnya segala macam. Nah dia bisa sebagai pemotong pajak di situ. Gitu. Jadi contoh orang pribadi yang seperti itu. Di luar itu berarti dia nggak bisa jadi pemotong. Oke, jadi itu adalah salah satunya ya. Jadi ada sekitar 5 pemotong untuk PPh pasal 23. Nah, berikutnya tadi ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk orang pribadi khusus ya, khusus dia yang sifatnya pekerja bebas gitu ya, atau yang istilahnya menyelenggarakan pembukuan gitu. Pembukuan kemarin kita sudah bahas ya tentang di KUP. Pembukuan adalah orang pribadi yang memiliki omset di atas 4,8 miliar. Dia wajib pembukuan. Gitu. Jadi misalkan katakanlah seorang dokter, dia punya usaha klinik di rumahnya, kemudian omsetnya dalam 1 tahun katakanlah 5 miliar. Maka dia wajib pembukuan. Dia wajib membuat laporan keuangan. Tapi kalau misalkan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka dokter tadi cukup melakukan pencatatan saja. Jadi dia cukup membuat berapa sih peredaran brutonya atau omsetnya tanpa harus melihat berapa biaya-biayanya. Gitu. Mungkin lebih detail lagi nanti kita akan bahas di PPh orang pribadi di situ nanti. Jadi ini tadi ya orang pribadi, siapa yang pekerja bebas gitu. Nah, sekarang siapa subjeknya? Subjeknya ini berarti orang yang dipotong ya, orang atau lembaga yang dipotong. Nah, subjeknya berarti ya tadi sama berarti wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, dan juga bentuk usaha tetap. Jadi paling tidak ada 3 subjeknya, orang pribadi, badan dalam negeri, dan juga bentuk usaha tetap. Jadi hampir semuanya menyangkut di sini, kecuali yang badan pemerintah ya. Badan pemerintah itu bukan subjek PPh pasal 23 karena mereka tidak dipotong gitu. Karena toh juga mereka nggak memberikan pelayanan jasa di situ. Jasa pemerintah itu kan bukan jasa kena pajak gitu ya. Jadi misalkan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya apa? Pembuatan SIM, pembuatan paspor, pembuatan NPWP misalkan. Itu semuanya jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu semuanya tidak
non JKP semuanya, tidak kena pajak karena bukan subjek pajak juga mereka gitu. Jadi yang dipotong PPh pasal 23 itu bisa orang pribadi, bisa badan, dan juga bisa bentuk usaha tetap di sini. Oke, itu adalah subjeknya. Nah, kemudian objeknya sekarang. Objeknya PPh pasal 23 relatif lebih sederhana dibandingkan PPh pasal 21, PPh pasal 22 maupun PPh pasal 4 ayat 2 misalkan. Karena objeknya dikit, spesifik. Kalau boleh saya singkat, biasanya PPh pasal 23 itu biasanya dikenakan terhadap bude, rose, saha. Bude, rose, saha. Apa itu? Bunga, bude ya, bunga, kemudian dividen, walaupun nanti khusus dividen ada aturan khusus ya. Bunga, dividen, kemudian ro itu berarti royalti. Jadi kalau misalkan saya penulis buku, kemudian saya jual itu bukunya ke penerbit, kemudian saya dapat royalti, nah itu berarti nanti objek PPh pasal 23. Ro, kemudian sewa itu sewa, jadi sewa ini sewa nanti khusus ya, ada pembahasan. Jadi nanti ini semuanya kan kita bahas. Jadi bunga, dividen, royalti, sewa, jasa, dan hadiah. Gitu. Jadi sewa, jasa, dan hadiah. Nah, hanya ada sekitar 6 di sini. 6, tapi khusus nanti dividen itu ada pengecualian. Gitu. Jadi dividen setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja itu ada perubahan terkait objek dividen di sini. Gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Tapi objeknya tadi ya, bude, rose, saha, bunga, dividen, royalti, sewa, jasa, dan hadiah. Gitu. Jadi gampangnya untuk mengingatnya seperti itu. Dan tarifnya sendiri gampang, simple. Jadi nggak seperti PPh pasal 22, PPh final yang banyak tarif-tarifnya. Pasal 23 itu cuma ada 2 tarif, sederhana. Yang pertama itu adalah 2% untuk sewa dan jasa. Jadi khusus sewa dan jasa itu cuma 2%. Sementara yang sisanya tadi ada bunga, royalti, hadiah, dividen, itu 15%. Gitu. Jadi bunga, royalti, dividen, dan hadiah itu 15%. Jadi 2% hanya untuk sewa dan jasa, dan sisanya itu adalah 15%. Dan di sini ada ketentuan, kalau dia tidak memiliki NPWP, maka tarifnya menjadi 100% lebih tinggi. Dari yang awalnya misalkan tadi 2% menjadi 4% misalkan. Dari yang awalnya 15% menjadi 30%. Jadi 2 kali lipatnya atau 100% lebih tinggi. Jadi ini khusus untuk PPh pasal 22 ya, dan juga pasal 23 nantinya. Karena kalau kita di PPh pasal 21 kemarin, kalau kita tidak punya NPWP, kan 20% lebih tinggi. 20% lebih tinggi ya. Gitu. Jadi bukan 100% lebih tinggi. Walaupun nanti mungkin ada kebijakan khusus dengan adanya NIK itu menjadi NPWP. Tapi nanti akan saya bahas khusus nantinya. Gitu. Kenapa? Aturan ini masih ada. Aturan, Pak, bukannya NIK itu sama dengan NPWP sekarang. Berarti kan tidak ada lagi tarif 100% lebih tinggi ini dan sebagainya. Itu nggak seperti itu dulu. Jadi ada latar belakangnya nanti. Gitu. Jadi tarifnya tetap tadi ya, 2% untuk sewa dan jasa, dan 15% untuk yang sisanya. Bunga, royalti, dividen, dan juga hadiah. Seperti itu.